Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini Jumat 14 April 2023 dengan judul Demi Keuntungan Saya. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 catatan penting sebagai poin utama untuk renungan pagi kita. Poin yang pertama, dunia ini bukanlah lapangan pawai, tetapi suatu medan pertempuran. Memang benar bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Ia bekerja demi kebahagiaan kita, dan bahwa jikalau hukumnya selalu ditaati, kita tidak pernah mengenal penderitaan. Dan tidak kurang benarnya bahwa di dunia ini sebagai akibat dosa, penderitaan, kesusahan, beban hidup menimpa hidup setiap orang. Dunia ini bukanlah lapangan pawai, tetapi suatu medan pertempuran. Semua dipanggil untuk menanggung kesukaran sebagai serdadu yang baik. Seri Membina, Jilid 3, halaman 276. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di dunia ini, kita melihat bagaimana kesusahan demi kesusahan ada di sekitar kita. Kita melihat bagaimana orang menderita karena sakit penyakit. Kita melihat bagaimana kematian terus terjadi. Kematian oleh karena tua, kematian oleh karena sakit penyakit, bahkan kematian-kematian yang tak terduga, yang mungkin saja disebabkan oleh keteledoran kita atau faktor-faktor yang lain. Saudara, fakta bahwa dunia ini adalah medan pertempuran sungguh benar adanya. Setiap hari kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kita akan berhadapan dengan kesukaran. Kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan. Dan ini harus kita perangi dengan satu kekuatan yang maha dahsyat. Kita harus mempersiapkan akan senjata kita. Dan untuk menghadapi peperangan yang ada di dunia ini, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Pertempuran kita sungguh sangatlah dahsyat karena akan menyerang tabiat kita, menyerang akan kebiasaan-kebiasaan kita. Jika kita gagal mempertahankan akan tabiat kita dengan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan kalah. Bukan saja kalah oleh karena penderitaan, tetapi kalah oleh karena pelanggaran-pelanggaran dosa. Poin yang kedua, jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Duka cita kita tidak muncul dari tanah. Allah tidak dengan rela hati menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Apabila Ia mengizinkan pencobaan dan kesusahan, itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus, sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia? Khotbah di atas bukit, halaman 19 dan 20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah maksud daripada Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi. Tuhan mengizinkan kesusahan terjadi. Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi. Yaitu agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, agar kita semakin mencari Tuhan, agar mata kita berpaling ke surga. Kenapa? Karena faktanya kita tidak mampu bertahan menghadapi segala sesuatu di dunia ini sendirian. Kita tidak mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin keras ini dengan kehidupan kita sendiri, dengan pertahanan iman kita sendiri.
kita memerlukan penolong yang ajaib. Dan penolong itu adalah Yesus. Jadi, ketika pencobaan datang kepada kita, ketika kesusahan, penderitaan datang menimpa kita, mari kita berpaling kepada Allah. Karena Allah akan mendatangkan kebaikan melalui setiap ujian, pencobaan, dan penderitaan yang kita alami. Tentu saja Allah tidak tinggal diam. Ia akan menolong kita, Ia akan menggendong kita. Poin yang ketiga, cara yang benar menghadapi kesukaran bukan dengan berusaha melarikan diri daripadanya, tetapi dengan mengubahnya. Seri Membina Jilid 3 halaman 277 mengatakan, cara yang benar menghadapi kesukaran bukan dengan berusaha melarikan diri daripadanya, tetapi dengan mengubahnya. Yang menyakitkan itu haruslah sifat yang lebih rendah, yang menyeberangi sebagaimana adanya keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan alami. Tetapi rasa sakit dapat dihilangkan oleh kesukaan yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin kita melalui akan persoalan-persoalan hidup itu. Allah ingin kita menang menghadapi segala tantangan kehidupan. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita. 3 poin utama kita hari ini adalah, dunia ini bukanlah lapangan pawai, tetapi suatu medan pertempuran. Yang kedua, jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Dan yang ketiga, cara yang benar menghadapi kesukaran bukan dengan berusaha melarikan diri daripadanya, tetapi dengan mengubahnya. Inilah poin-poin penting kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Maha Baik, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang menguatkan pagi ini. Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kami dan mendatangkan kebaikan. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam segala perjuangan hidup kami, dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.